Shalom, selamat pagi. Halo adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas besar, dan juga kakak-kakak praremaja yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Sekarang, apakah adik-adik sudah siap beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga? Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah dengan menyanyikan Matahari bersinar terang. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap Tuhan dari rumah kami masing-masing untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin hingga saat ini. Sebentar kami akan beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin dan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, tanpa kita sadari, Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Ia selalu memberkati kita, selalu menemani kita dalam setiap harinya. Sebelum kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita, mari bersama-sama kita menyanyikan Besarlah Kasih Tuhan. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku, diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk membaca Alkitab? Kalau sudah, mari kita membukanya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 hingga 20 dengan judul perikop Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yuk sekarang kita mendengarkan cerita bersama-sama.
jelek. Kenapa bisa jelek? Kamu nggak belajar? Aku belajar, tapi yang nggak bisa aku lewatin. Aku berdoa aja. Kamu nggak tanya sama siapa-siapa gitu? Enggak. Yang penting aku kan udah berdoa, Kak. Aduh, Pem, bukan seperti itu. Terus gimana dong? Aku kan yang penting sudah berdoa, Kak. Kakak punya cerita. Mau denger gak? Cerita apa? Ya cerita. Kamu dengarkan dulu ya. Iya deh. Ada seorang pemuda bernama Leon. Dia ingin keliling dunia dengan menumpang kapal pesiar. Dia segera berangkat karena kapal pesiar itu sudah menunggu. Ketika Leon sudah di dalam kapal pesiar, dia berdiri di luar dan melihat pemandangan laut. Laut terlihat jernih. Langit cerah. Dan Leon sangat gembira karena perjalanannya akan dimulai. Di tengah perjalanan, langit yang semula cerah, terang benderang, tiba-tiba mulai menggelap. Awan tebal tampak di ujung. Semakin lama semakin gelap. Dan laut mulai bergelombang tinggi. Laut bergelora. Dan semua orang di kapal pesiar itu ketakutan, termasuk si Leon. Ombak bergulung-gulung. Semua kapal yang ada di lautan itu merasakan terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar itu. Semua orang ketakutan. Leon sampai berpikir, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, maka mereka semua tidak akan selamat. Semua orang berlari ke sana kemari menyelamatkan diri. Leon hanya berdoa. Ombak semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan akhirnya kapal itu pun karam. Leon terombang-ambing di tengah lautan. Dia berdoa, Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba belum mau mati sekarang. Kemudian dari kejauhan tampak sebuah perahu. Orang di dalam perahu itu bilang, ayo sini, aku tolong kamu supaya kamu tidak tenggelam. Tapi Leon berteriak, tidak. Kapalmu terlalu kecil. Kapalku yang besar saja karam, apalagi kapalmu yang kecil itu. Orang itu terus memaksa Leon, tapi Leon tidak mau. Akhirnya Leon ditinggalkan oleh perahu kecil itu. Leon berdoa, Tuhan, tolonglah kirimkan penolong untukku. Tolong aku Tuhan, katanya Engkau ada menyertai aku dimanapun aku berada. Kemudian muncul lagi sebuah perahu. Hei, ayo, sini, ku tolong ya kamu. Teriak orang-orang di dalam perahu. Tapi Leon bilang, tidak, perahumu sudah terlalu penuh. Nanti kalau ditambah aku, kapalmu juga akan tenggelam. Kapalku yang besar aja tenggelam. Meskipun dipaksa oleh orang-orang dalam perahu itu, Leon tidak mau. Leon kembali terombang-ambing. Kemudian datang lagi sebuah perahu. Hai, ayo, naiklah ke perahu ini supaya kau selamat. Tapi Leon sekali lagi tidak mau naik perahu itu. Akhirnya perahu itu pergi meninggalkan Leon.
Leon kembali berteriak, "Tuhan, tolong aku tidak mau mati." Tiba-tiba terdengar suara, "Aku sudah datang tadi, Leon. 3 kali aku datang, tapi kamu menolaknya. Bagaimana lagi caraku menolong kamu?" Dan suara itu menghilang. Leon baru sadar, ternyata Tuhan sudah menolongnya. Kan tidak mungkin ya Tuhan datang dari surga ke dalam dunia, tiba-tiba mengangkat dia dari lautan yang maha luas itu. Leon merasakan sebuah kebodohan yang luar biasa karena dia tidak mau ditolong orang lain. Padahal justru mereka dipakai Tuhan untuk menolong dia. Tuhan mengirimkan penolong. Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang itu untuk menolong dia, tapi dia sendiri menolaknya. Akhirnya Leon tenggelam. Nah, seperti itu, Pem. Kalau kamu tidak mau ditolong orang, bagaimana orang mau menolong kamu? Bagaimana kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau kamu tidak mau memperhatikan orang lain juga? Karena Tuhan memakai setiap orang untuk menolong kita. Nah, gitu ceritanya, Pem. Kamu paham nggak? Jadi, kalau kita punya kesulitan, nggak cuma berdoa ya, Kak? Iya, kamu harus bertanya juga, minta tolong kepada orang lain. Karena dengan cara itu, Tuhan menolong kita, menyertai kita. Oh, gitu ya, Kak? Iya, karena Allah mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita semua untuk mau menolong orang lain, untuk mau berbagi sama orang lain, untuk bisa menjadi saling keseimbangan supaya semua orang bisa merasakan hal yang sama. Begitu. Jadi kita nggak boleh malu minta tolong sama orang lain atau ditolong, karena itu bukti penyertaan Allah buat kita. Ngerti nggak? Iya, sekarang aku baru ngerti, Kak. Kalau gitu aku harus belajar dan berdoa, tapi juga tanya kepada orang yang bisa ya, Kak, supaya nilai ulangan aku bagus. Iya, begitu caranya. Dengan begitu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya? Iya, Kak. Kalau gitu sekarang Kakak ngajarin aku ya, karena besok aku harus remedial, Kak. Iya, Kakak akan bantu kamu. Nanti kamu tinggal bilang sama Kakak yang nggak bisa yang mana. Nanti jadi Kakak kasih tahu, Kakak ajarin sama kamu. Mau? Mau, Kak? Ya udah. Yuk, sekarang kita belajar, Kak. Iya, jangan lupa ya bahwa Allah akan menyertai kita melalui orang lain. Ya, Kak? Teman-teman, aku belajar dulu ya. Terima kasih. Dadah. Teman-teman sudah mendengarkan cerita hari ini kan? Jadi, pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut adalah, aku percaya Allah menyertaiku. Mari kita ulang pesan ini sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya Allah menyertaiku. Nah, sekarang mari kita nyanyikan bersama anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Mahasa. Ku belajar firman-Nya, ngerti kehendaknya. Ku
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam amplop persembahan, dan ketika kita sudah kembali ibadah bersama-sama di gereja, kita bisa memasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Atau dapat dikumpulkan kepada papa mama sekalian agar bisa ditransfer ke rekening gereja. Sekarang mari kita nyanyikan Seindah Pelangi. Adik-adik, sekarang mari kita doa Bapa kami. Siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang ada di surga, ajarlah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih karena hari ini kami telah belajar untuk percaya bahwa Allah selalu menyertai kami melalui orang lain. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja, orang tua, kakak-kakak pelayan di Komisi Anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong, mengajar, serta mengenalkan kami kepada Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa untuk presiden dan para menteri dan para pemimpin daerah. Tuhan berkati agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai dan sejahtera, serta menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, Tuhan berkati agar dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua di seluruh dunia sedang khawatir dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Tuhan berkati upaya para peneliti agar dapat membuat vaksin dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak, sehingga wabah ini dapat segera berakhir. Tuhan kuatkan dan berikan kesehatan bagi petugas medis yang menangani pasien di rumah sakit. Tuhan berkati teman-teman kami. Bila mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bila sedang bepergian, Tuhan lindungi dia. Bila dia malas, Tuhan berkati agar beribadah lagi. Bagi teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan pemeliharaan orang tua, Tuhan beri kekuatan dan kesukacitaan. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rejeki yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati dan berikan hikmah-Mu bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah ini kami akan beraktivitas. Tuhan juga memberkati kami agar dapat membuat karya yang lebih indah dan dapat kami jadikan pelajaran bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang. Saat kami bermain, belajar, ataupun tidur. Berkatilah orang tua kami yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita diutus Tuhan untuk percaya akan penyertaan Tuhan dengan selalu berdoa dan berusaha. Kini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kasih Tuhan Mengelilingimu. Kasih Tuhan mengelilingimu dan sayangnya melindungimu.
teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di rumah dipersilahkan untuk mengambil saat hening sejenak. Ayo beraktivitas bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.